Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia Elisa Priyanti dengan NIM G1E121036 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme menjadi persoalan yang harus terus dilawan dengan narasi moderasi, bukan dengan menghilangkan radikalisme itu sendiri. Bagaimana paham radikal menyebar di kalangan anak muda? Penyebaran paham radikal di kalangan anak muda meningkat pasca reformasi menurut berbagai penelitian. Paham itu menyebar melalui institusi pendidikan. Para terorisme melakukan penyebaran paham radikal kepada anak muda karena mereka sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya. Teroris juga memanfaatkan tempat-tempat pendidikan seperti sekolah dan universitas untuk menyebarkan pemahamannya. Berbagai upaya yang sudah dilakukan, yaitu 1. Kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Civitas Akademis. 2. Mengajak 60 anak di setiap daerah provinsi sebagai Duta Damai Dunia Maya. Kegiatan tersebut sudah dilakukan di Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Outputnya membuat website dan bersinergi dengan Pusat Media Damai atau PMD. 3. Pelatihan membuat video pendek kontra propaganda radikalisme dan terorisme di kalangan pelajar SMA dan sederajat di wilayah Jawa Timur. Berikut upaya pencegahan dan hal yang bisa dilakukan generasi muda agar Indonesia terbebas dari ancaman radikalisme dan tindak terorisme. Yang pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dan ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Kesembilan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Pada tahun 2018, tanggal 13 sampai 14 Mei, rakyat Indonesia dikejutkan dengan serangkaian pengeboman di 3 gereja dan kantor kepolisian di Surabaya. Yang memprihatinkan, aksi bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh satu keluarga, termasuk mengorbankan dan anak kecil. Ini merupakan fenomena baru dalam aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Tugas berat aparat keamanan dan masyarakat untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dari informasi yang berada di Facebook yang diunggah teman remajanya, Ahmad Zainuddin, nama Dita Supriyanto yang mengorbankan seluruh keluarga tersebut sudah sejak remaja terlibat dalam pengkajian kelompok ekstrim yang menganggap pemerintah itu dan yang di luar kelompoknya adalah kafir. Juga berusaha merekrut para juniornya yang sedang mencari jati diri untuk masuk dalam kelompok ekstrimnya setelah era reformasi yang menandai dimulainya kebebasan di Indonesia.
Kelompok-kelompok Islam transnasional semakin kencang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengembangkan ajarannya. Mereka menyasarkan para pemuda dan remaja di kampus atau sekolah menengah atas sebagai sasaran indoktrinasi ideologi radikal. Sebelumnya, proses tersebut berjalan secara sembunyi-sembunyi dengan sistem sel. Sejak itu, rekrutmen anggota baru menjadi lebih terbuka. Generasi muda yang memiliki jiwa keislaman tinggi tetapi memiliki bekal pengetahuan agama yang minim jika dihitung, tentu potensi radikalisme dari bibit-bibit yang ditanam oleh kelompok radikal sejak era 90-an sampai sekarang sudah banyak yang matang dan siap beraksi dalam berbagai bentuk. Kinilah saatnya kita berpikir secara serius upaya agar penanaman ajaran radikal di kalangan generasi anak muda. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi ajang pertempuran tiada habisnya sebagaimana terjadi di Afghanistan. Pembinaan Islam di tingkat sekolah menengah atas mungkin lebih mudah dilakukan oleh guru agama atau pihak sekolah. Mahasiswa di kampus perlu pendekatan yang berbeda karena mereka lebih dewasa dan lebih bebas dalam organisasi-organisasi. Organisasi mahasiswa Islam moderat harus didorong untuk lebih aktif dalam membimbing mahasiswa baru agar mereka tidak gampang tergiur dengan ajakan Islam radikal yang disampaikan dengan cara yang menarik.